Live Konversi adalah sebuah kompetisi konversi motor berbasis bahan bakar minyak ke listrik yang diikuti oleh puluhan SMK di Indonesia. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PLN, dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia ini adalah bagian dari rangkaian PLN EV Conversion Race 2024. Ajang ini diharapkan dapat mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Digelar di Sentul International Karting Circuit, Minggu 13 Oktober 2024, kompetisi ini mengharuskan tim SMK yang terdiri atas 1 guru dan 2 orang murid untuk mengonversi secara langsung motor-motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik. Menggandeng PT Bintang Racing Team sebagai mitra, kompetisi ini mengonversi 20 unit motor dalam setiap putaran lomba. Cara intinya adalah EV Conversion Race. Jadi balapan konversi, kita balapkan semua motor konversi, namun kita selingin dengan kompetisi konversi. Nah, ini melibatkan anak-anak SMK. Kalau di putaran 1 kemarin kurang lebih hanya 13 sekolah. Di putaran kedua ini kurang lebih udah ada 19 sekolah dengan total 22 tim. Dan yang membedakan lagi di putaran pertama, kita masih hanya dari Jabodetabek, namun sekarang udah ada yang dari Surabaya udah mulai ikutan. Selain kecepatan waktu penyelesaian konversi, ada sejumlah kriteria lainnya yang harus dipenuhi oleh peserta, yakni kebersihan line lomba, ketepatan, kerapihan, kemandirian, serta keamanan. Karena konversi ini adalah masa depan di Indonesia ya, jadi kita butuh transisi dari motor BBM ke motor listrik. Tentu konversi merupakan paling vital fungsinya, dan kita harus melibatkan dari SMK. Jadi memang kalau kami sendiri dari BRT, kita udah melibatkan banyak sekali SMK, Bu. Jadi SMK-SMK kita panggil, kita bina, kemudian kita latih, supaya SMK-SMK ini bisa jadi andalan di daerah-daerahnya, agar bisa mentraining UMKM-UMKM yang ada di daerah tersebut. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM, Enia Listiani Dewi, berharap agar kompetisi ini bisa meningkatkan kemampuan konversi motor listrik para siswa kejuruan, sehingga bisa mendorong semakin banyak bengkel-bengkel konversi motor listrik, menghasilkan multiplier effect, dan menumbuhkan industri dalam negeri. Jadi SMK sebagai area vokasi pendidikan untuk sektor transportasi yang selama ini kita sudah melatih ya, dengan adanya kerjasama itu kita sudah melatih bengkel-bengkel ataupun SMK di berbagai daerah termasuk Jawa dan luar Jawa sebanyak 200 SMK. Nah, sehingga sudah kira-kira lebih dari 600 orang sudah terlatih untuk mengkonversi kendaraan bermotor roda 2 bensin menjadi listrik. Nah, kita harapkan model yang seperti ini bisa memperbanyak anak-anak lulusan SMK yang bisa bergerak di energi bersih secara mandiri. Nah, kita ke depan melihat potensi green jobs untuk mendukung energi transisi itu makin banyak. Di antaranya untuk upaya penurunan emisi di sektor transportasi ini melalui salah satunya adalah mengkonversi kendaraan bensin menjadi listrik. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia, Budi Setiadi, meyakini bahwa SMK bisa memanfaatkan kerjasama dengan bengkel-bengkel besar sebagai bengkel induk untuk mengerjakan atau melakukan konversi kendaraan berbasis BBM ke listrik. Terlebih saat ini banyak SMK yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah yang memungkinkan SMK untuk membuka bengkel dan layanan konversi kendaraan. Justru SMK ini yang paling strategis menurut saya, karena di semua kabupaten pasti ada SMK. Nah, SMK yang mungkin kajiannya menyangkut masalah listrik, itulah kita harapkan bisa terbentuk bengkel konversi sekaligus untuk bisnisnya ada di situ. Jadi kalau bisa mungkin saran saya melalui Kementerian Pendidikan untuk mengundang SMK yang punya kajian menyangkut masalah listrik, kemudian dengan mengundang beberapa mitra terkait, katakan kepolisian, katakan Kementerian Perhubungan, kemudian kita juga dari ASMOLI kan saya punya member berapa bengkel konversi yang besar, untuk dilakukan semacam pendalaman, edukasi supaya oh ternyata bikin bengkel nggak susah dan kemudian saya juga bisa berbisnis. Sekaligus pembelajaran, sekaligus juga untuk berbisnis. Sementara itu,
Direktur SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Muhammad Yusro, mengatakan bahwa Direktorat SMK terus mendorong SMK untuk mengembangkan teaching factory untuk setiap program studi yang ada di sekolah, termasuk untuk program studi yang terkait dengan konversi kendaraan berbasis BBM ke listrik. Teaching factory ini bisa dalam segala sisi ya, tergantung dari bidang keahlian atau konsentrasi keahlian. Kalau yang kaitannya dengan teknik kendaraan ringan seperti ini, mungkin teaching factory-nya bisa bengkel misalnya. Bengkel kemudian menjadi bengkel yang profesional, termasuk yang seperti ini kita dorong misalnya menjadi bengkel profesional, bengkel konversi. Tentunya menurut saya segala sesuatunya harus dilindungi oleh payung hukum yang jelas. Regulasinya harus jelas, sehingga SMK sebagai sebuah institusi pendidikan bergeraknya juga bergerak dengan aman gitu ya, dengan nyaman. Dalam putaran lomba yang kedua, juara ketiga kompetisi ini diraih oleh SMKN 8 Kabupaten Tangerang dan SMKN 2 Bekasi berhasil menjadi juara kedua. Sementara itu, juara pertama diraih oleh SMKS Wijaya Putra Surabaya. Terutama sih dari pengalaman sangat besar. Karena kita kan jauh dari Surabaya ke Sentul ini, perjalanannya juga lama. Ya, perlombaan untuk pertama kali. Kesulitannya ya dia trouble di kabel-kabelnya gitu. Membaca diagram miringnya agak susah.